Jadi kamu mau launch produk tapi takut gak laku? Tenang, di video kali ini aku akan share langkah demi langkah yang bisa kamu lakukan biar pecah telur dan banjir orderan. Let's go! Oke, langkah yang pertama, pastikan dulu kalau produk yang akan kamu launch itu diinginkan oleh calon customer. Apapun trik jualan yang kamu pakai itu gak akan berhasil kalau apa yang kamu jual itu gak sesuai dengan maunya customer. Dan bahkan menurut riset dari CB Insights, alasan nomor 1 bisnis itu gagal adalah barang yang dijual nggak sesuai dengan apa yang dimau oleh customer. Jadi jangan sampai ini terjadi sama kamu ya. Nah, aku sering dapat nih pertanyaan ini di Instagram aku, yaitu gimana caranya biar kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh customer kita. Nah, caranya begini. Buat kamu nih yang pertama kali launch produk di bisnis yang baru, coba minta feedback dari orang-orang sekitar yang mirip calon customer kamu. Nah, karena kamu belum ada customer yang sudah pernah belanja ke kamu, jadi kamu harus minta feedbacknya itu dari orang-orang sekitar yang mirip dengan calon customer kamu. Nah, contohnya begini. Misalnya, kalau kamu itu mau jualan skincare, nah berarti kamu harus minta feedback kepada teman-teman atau keluarga atau kenalan yang juga suka skincare. Dengan begitu, feedback yang kamu terima akan berguna untuk product development-mu. Tapi nih, buat kamu yang bisnisnya itu udah jalan dan kamu mau launch produk baru, kamu bisa belajar dari review dan juga feedback dari customer lama. Nah, jadi kamu kumpulin aja semua feedback dari produk kamu yang udah lama, baik yang bagus maupun yang kurang bagus reviewnya. Dari situ, kamu pelan-pelan kumpulin apa aja yang customer suka dari produk kamu dan apa yang mereka kurang suka dari produkmu. Dari situ, kamu pasti akan menemukan apa yang diinginkan oleh customer. Nah, kalau kamu udah rasa yakin dengan produk yang akan kamu launch, kamu bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu hangatkan customer kamu. Jangan tiba-tiba launch produkmu tanpa persiapan apapun ya. Coba bayangin gini deh, lebih gampang jualan kemana? Apakah lebih gampang jualan ke customer yang masih dingin atau belum kenal produkmu sama sekali? Atau lebih gampang jualan ke customer yang sudah hangat atau dia udah menunggu-nunggu nih produkmu di launch? Pasti yang udah hangat kan? Nah, jadi kalau kamu mau banjir orderan, pastikan kamu harus kasih pemanasan dulu nih ke calon customer kamu, biar nanti saat produk kamu itu sudah launch, sudah ada customer atau calon customer yang udah menunggu-nunggu dan gak sabar untuk check out. The easiest way untuk memanaskan customer kamu adalah untuk mengumpulkan calon customer di sosmed, lalu kamu bisa spill produk yang akan kamu launch secara tipis-tipis. Dengan gitu, di hari kamu launch, kamu akan sudah memiliki calon customer yang gak sabar cobain produkmu. Dan juga, in the long run, branding kamu akan lebih kuat. Tenang, kamu gak harus jadi artis atau influencer untuk menarik calon customer ke bisnis kamu. Caranya gini. Buat kamu yang bisnisnya masih baru, bakal agak lebih susah ya, karena kamu harus membangun sosial media dan juga calon customer bener-bener dari nol. Pastikan di hari launching, sosial media kamu itu nggak kosong, jadi customer itu bisa kepoin produkmu dan juga bisa lihat profil bisnis kamu. Nah, mungkin kamu bingung, nah kalau bisnisnya ini masih baru, kan belum launch produk apa-apa. Itu sosmednya mau diisi dengan apa? Nah, kamu bisa isi dengan konten spill tipis-tipis atau konten coming soon, biar customer itu bisa dapat gambaran atau bayangan tipis-tipis kira-kira produk apa yang akan kamu launch. Karena meskipun mereka belum bisa beli, siapa tahu mereka tertarik untuk follow kamu dulu biar nggak ketinggalan. Nah, buat kamu nih yang bisnisnya udah jalan, pastikan di minggu-minggu menjelang launching, kamu aktif banget di semua channel social media kamu. Dan kamu juga udah cicil spill tipis-tipis dari jauh hari. Jadi dari jauh hari, kamu nggak hanya posting produk lama, tapi juga udah mulai spill tipis-tipis nih produk baru, biar customer makin deket ke launching, makin tertarik. Nah, gimana sih cara untuk spill tipis-tipis biar customer itu jadi siap belanja di hari launching? Nah, tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips jualan lainnya. Oke, lanjut. Kuncinya biar kamu bisa spill tipis-tipis secara efektif adalah spill dengan bertahap dan ada ceritanya. Nah, ini bukan cerita dongeng ya, tapi itu kamu spill secara strategis dan bertahap karena setiap tahap itu ada fungsinya masing-masing untuk memanaskan calon customer kamu. Intinya ada 3 tahap utama dalam cerita launching produk yang berhasil. Pertama, sadarkan masalah. Sadarkan solusi, dan kenalkan produk. Biar kamu ada gambaran, aku langsung contohin aja ya. Anggap itu kamu mau launch produk sepatu heels tinggi yang empuk.
Dan kira-kira tahap-tahapnya seperti ini. Di tahap yang pertama, kamu harus fokus bringing attention to the problem yang akan di-solve oleh produk kamu. Jadi, biar kamu itu bisa menarik calon customer yang tertarik membeli produkmu untuk men-solve masalah mereka itu. Contoh ya, kamu bisa bikin post itu, pernah nggak sih kamu itu jalan seharian di mall terus kakinya sakit? Atau bahaya kesehatan kalau seharian pakai heels yang bahannya keras? Atau kalau kamu mau yang lebih kontroversial, aku sendiri pernah coba posting review jeleknya produkku. Terus aku buat juga postingan minta maaf dan janji untuk produknya ke depan akan lebih baik lagi. Nah, mungkin ini bisa dicoba oleh kamu yang launching produk barunya, itu tujuannya untuk memperbaiki produk yang lama. Di tahap kedua, sekarang customer kamu itu udah sadar dengan masalah mereka. Cuman mungkin mereka belum tahu solusinya apa. Dan tugas kamu adalah untuk mensadarkan kalau masalah mereka itu ada solusinya. Di sini kamu bisa membuat calon customer kamu itu membayang-bayangkan seberapa enak hidup mereka nanti kalau masalah itu sudah dipecahkan. Misalnya, kamu bisa post tips memilih sepatu heels yang nyaman di kaki, atau yakin heels yang nyaman semuanya mahal. Di tahap yang ketiga, calon customer kamu pasti udah lebih hangat kan, karena mereka udah sadar dengan masalah mereka dan juga mereka tertarik dengan solusinya. Jadi kamu udah bisa announce produk kamu. Biasanya di tahap ini kamu udah siap untuk kasih tahu produk apa yang akan kamu launch, dan kamu bisa posting-postingan seperti coming soon, heels yang nyaman, enak, dan affordable. Atau kamu juga bisa spill nih tanggal tayangnya kapan. Nah, kalau kamu udah spill produk apa yang akan kamu launch, langkah selanjutnya adalah yakinkan customer kamu. Gunakan waktu menjelang launching untuk men-convince customer kamu kalau produk yang akan kamu launch ini bakal cocok untuk mereka. Cara tergampang adalah review produk, karena itu bisa bikin customer membayang-bayangkan produk kamu. Nah, caranya gimana? Buat kamu yang bisnisnya itu masih baru, kamu bisa minta tolong ke teman atau kenalan untuk buat honest review produkmu. Atau kamu juga bisa mereview produkmu sendiri. Yang penting itu fungsinya kelihatan, cara pakainya gimana, biar customer itu bisa melihat sendiri. Buat kamu yang bisnisnya itu udah jalan, selain dari minta tolong teman atau mungkin kamu review produknya sendiri, kamu juga bisa kasih sampel ke customer yang udah setia langganan belanja sama kamu. Lalu kamu minta honest review dari mereka. Dari situ kan kamu juga bisa mendapatkan testimoni. Selain itu, kamu juga bisa membuat postingan perbandingan produk lama dengan produk baru dan apa saja yang kamu improve. Nah, kalau dari tadi itu aku bahasnya dari segi marketing dan juga untuk memanaskan customer, jangan lupa untuk melakukan persiapan internal. Nah, kamu nggak mau kan udah capek-capek menarik segitu banyak customer yang tertarik beli sama kamu, tapi di hari H mereka kecewa semua karena masalah internal. Mungkin customer service-nya slow respon, atau website-nya error, mereka nggak bisa check out, dan lain-lain. Jadi, jangan hanya fokus mencari customer, tapi juga kasih effort untuk deliver what you promise dengan eksekusi yang baik. Buat kamu yang bisnisnya itu masih baru dan baru pertama kali launching produk, aku sangat-sangat rekomen untuk melakukan test order. Karena ini baru pertama kali kamu akan jualan, pastikan untuk kamu lakukan test order. Jadi anggap seperti kamu pura-pura jadi customer dan kamu mengikuti proses belanja dari awal sampai akhir untuk pastikan semuanya berjalan lancar. Misalnya, kalau kamu jualan di marketplace, di WhatsApp, dan website, nah kamu harus coba satu-satu, minimum sekali di masing-masing channel penjualanmu untuk pastikan kalau semuanya itu lancar dan gak bermasalah. Tes buat orderan, tes terima orderan, tes konfirmasi pembayaran, tes pesen pick up kurir. Nah, percaya deh, kamu pasti akan menemukan beberapa kendala-kendala yang bener-bener kamu awalnya tuh nggak kepikiran. Nah, buat kamu nih yang bisnisnya itu udah jalan, mungkin kamu nggak harus melakukan tes order karena bisnismu itu udah berpengalaman. Tapi mungkin buat kamu lebih penting untuk melakukan estimasi stok. Kalau bisnis kamu itu udah jalan, harusnya kamu udah dapet gambaran kira-kira biasanya kalau launching itu permintaan stoknya itu berapa. Jadi kamu bisa siap-siap biar nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu dikit. Nah, baik bisnis yang masih baru atau bisnis yang sudah jalan, kamu perlu melakukan briefing tim internal sebelum launching. Dan kamu harus membahas apa saja yang akan dilakukan di hari H launching secara kronologis. Posting apa, jam berapa launch, jam berapa kamu akan terima orderan. Kalau stok habis, solusi dari kamu apa? Apakah kamu akan buka PO atau kamu akan stop terima orderan?
Nah, ini semua itu harus dipikirkan dan juga didiskusikan dengan tim internal kamu, biar nanti di hari H nggak pusing, dan juga biar kelihatan jelas siapa yang tanggung jawab di bagian mana. Karena dari pengalaman aku sih, hari H launching itu cukup hektik ya. Nah, tapi kalau kamu sudah memiliki persiapan internal, jangan lupa juga untuk melakukan satu langkah ini, yaitu dokumentasi. Nah, ini sebenarnya optional ya, tapi buat aku pribadi sih, aku suka mendokumentasikan proses behind the scene bisnis aku. Rekam aja tuh proses bungkus-bungkus orderan, karena biasa di hari H launching kan rame ya bisa kamu simpen gitu videonya buat kenang-kenangan. Atau bisa juga kamu jadikan itu sebagai konten apresiasi kepada followers atau customer kamu. Kalau ternyata nggak seramai ekspektasi kamu gimana? Ya nggak apa-apa sih, kalau menurut aku pribadi sih aku akan tetap dokumentasikan aja, anggap sebagai bukti dari proses aku. Karena buat aku, berhasil launching produk itu udah merupakan suatu pencapaian. Ingat, menurut aku ya, pencapaian itu nggak harus sesuatu yang wah banget dan bikin orang kaget. Menurut aku, semua pencapaian, baik yang kecil maupun yang besar, itu boleh-boleh aja untuk kita rayakan sebagai bagian dari proses kita. Dan kadang dari merayakan pencapaian-pencapaian kecil, itu bikin kita lebih bisa menghargai prosesnya. Kalau kamu suka nggak mendokumentasikan kegiatan behind the scenes bisnis kamu? Coba jawab di comments ya. Sejauh ini aku udah share bagaimana caranya biar produk kamu itu bisa banjir orderan saat launching. Tapi mungkin kamu takut, kalau misalnya dia cuma rame pas launching, habis itu makin lama makin sepi gimana? Dan itu alasan kenapa langkah selanjutnya buat kamu itu untuk nonton videoku yang ini, karena udah aku spill strategi terbaik aku untuk atasi jualan sepi. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video ini.